Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ambarwati SPD, jabatan Ahli Pertama Guru Sosiologi, Unit Kerja SMA Negeri 1 Karanganom. Tilok 15, gelombang 8, angkatan 43-47. Akan melaksanakan seminar laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suliman SPD MPD, yang kami hormati Bapak-Bapak dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya cintai Bapak Ibu Guru rekan kerja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tilok 15, gelombang 8, angkatan 43 sampai 47, SMA Negeri 1 Polanharjo. Next. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Heni Ambarwati SPD, NIP PPK 1979 1202 2023 21 2004 dengan unit kerja SMA Negeri 1 Karanganom, yang pada kesempatan orientasi ini dimintori oleh beliau Bapak Suliman SPD MPD. Next. Next. Nah, RHG-nya nggak bisa ditampilkan, Pak. Coba diulang, Pak. Oke, kita langsung saja. Ini tadi RHG-nya tidak bisa ditampilkan di slide, mohon maaf. Latar belakang yang melatar belakangi laporan orientasi saya, yaitu salah satu peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dituntut untuk dapat menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat pula merangsang minat siswa dalam proses pembelajaran. Berbicara mengenai pembelajaran sejarah di sekolah, banyak hal yang kiranya masih perlu dibenahi. Di antaranya mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran perlu mendapat perhatian khusus untuk membangkitkan minat belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran sejarah. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif diharapkan dapat menyenangkan bagi siswa sehingga minat untuk mempelajari materi sejarah meningkat. Next. Next. Ya. Nah, dalam laporan kami, saya mengambil judul upaya meningkatkan pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan menggunakan metode rubrik. Apa itu metode rubrik? Ruang belajar sejarah asik. Ya. Metode ini saya ambil karena melihat situasi di SMA Negeri 1 Polanharjo. Bahwa peserta didik, ya maaf, peserta didik di SMA Negeri 1 Karanganom, minat literasi dan belajar peserta didiknya itu rendah. Kemudian peserta didik cepat merasa bosan dalam pembelajaran sejarah. Itu sudah dari dulu kalau pelajaran sejarah itu membosankan karena identik dengan menghafal, kemudian banyak teksnya, kemudian gurunya sudah
senior gitu. Jadi banyak berceritanya gitu. Tapi dalam nanti dengan menggunakan metode rubrik ini, pelajaran sejarah akan dibuat lebih asik. Nah, yang ketiga, peserta didik juga akan mengalami kesulitan dalam memahami materi karena yang itu tadi hanya membaca teks, kemudian hanya menghafal. Jadi mindsetnya siswa itu pembelajaran sejarah itu ngeleh, ngelak, ngantuk, ngeluh gitu. Next. Iya. Tantangan yang saya hadapi yang pertama itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Jadi metode apa sih yang baik untuk materi pada saat mengajarkan pembelajaran sejarah. Kemudian peserta didiknya itu banyak yang nggak fokus, banyak yang tidak fokus dan tidak aktif dalam pembelajaran. Siswa sering main handphone sendiri, main gadget sendiri, walaupun kadang memang kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan fasilitas Android dalam pembelajaran, tetapi ternyata siswa itu salah istilahnya salah pemakaian, istilahnya digunakan dengan tidak bijak dalam menggunakan Android tersebut. Kemudian yang ketiga itu pada saat presentasi ternyata banyak ditemukan peserta didik itu kurang percaya diri dalam menyampaikan presentasinya. Next. Nah, aksi yang saya lakukan dalam metode rubrik ini yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan menggunakan metode rubrik. Kemudian mengkondisikan peserta didik pada saat pembelajaran agar lebih fokus, agar lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Kebanyakan para siswa kalau sudah dengan pembelajaran yang menggunakan metode kelompok, itu hanya mengandalkan 1-2 orang teman dalam kelompok tersebut. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Kemudian ini yang memotivasi peserta didik lebih aktif pada saat presentasi. Karena siswa itu merasa kurang percaya diri, jadi dengan adanya ruang belajar sejarah asik ini, siswa itu bebas untuk mengeksplorkan apa kemampuannya dalam presentasi gitu. Next. Nah, refleksi dari metode saya, peserta lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sejarah dan lebih mudah memahami materi. Karena dibuat asik, jadi peserta didik itu akan merasa senang, akan lebih bersemangat dan lebih mudah dalam menangkap materi. Karena kalau pembelajaran yang menyenangkan, itu akan lebih mudah diserap oleh peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik juga tidak cepat merasa bosan dan lebih percaya diri pada saat presentasi. Next. Demikian tadi paparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dengan pemaparan saya, silahkan. Saya mau menanyakan, apa yang melatar belakangi atau memotivasi Ibu dalam memilih metode tersebut? Terus, dan bagaimana pemaparan metode pembelajaran tersebut? Seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu Tuti. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Tuti. Kenapa saya mengambil atau lebih tertarik menggunakan metode itu ya? Sedangkan di dunia pendidikan itu banyak sekali kan metode-metode yang bisa digunakan. Nah, pada dasarnya di SMA Negeri 1 Karanganom itu peserta didiknya itu kompleks, kemudian beragam dalam tingkat kecerdasannya. Mungkin tidak hanya di SMA Negeri 1 Karanganom saja ya, mungkin di SMA-SMA pada umumnya juga seperti itu. Latar belakang dari siswa itu sendiri berbeda-beda, bervariasi. Nah, kemudian siswa tersebut juga mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda juga. Ada gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Nah,
Kemudian saya sudah mencoba, kebetulan saya mengajar di kelas 10, di beberapa kelas 10, tidak hanya 1-2 saja, hampir 10 kelas saya ajar, saya ampu. Nah, dari beberapa kelas yang sudah pernah saya masuk dengan metode selain rubrik tersebut, itu hasil belajarnya setelah diadakan evaluasi, dalam satu materi mungkin hanya mencapai 45-50% saja hasil belajarnya. Tetapi dengan saya menggunakan metode ini dan kebetulan kelas yang saya gunakan, saya terapkan metode ini, ada siswa yang inklusi gitu. Nah, ada siswa yang inklusi setelah menggunakan rubrik ini, metode rubrik ini, hasil belajarnya itu meningkat. Ya, belum 100%, tapi ada peningkatan yang tadinya 45-50% itu bisa 70-80%. Memang belum sempurna sekali, tapi itu sudah ada peningkatan gitu, Bu. Kemudian bagaimana saya menerapkan metode rubrik ini? Nah, kegiatan yang dilakukan peserta didik pada saat menggunakan metode rubrik ini saya ambil pada saat saya ambil pada materi sumber sejarah, sumber-sumber sejarah. Nah, penerapannya, kegiatan siswanya, siswa itu mencari materi melalui buku, melalui modul, melalui website, atau yang lainnya boleh. Kemudian kalau sudah mendapatkan data, sudah mendapatkan sumber yang bisa digunakan untuk dipresentasikan, sebelum dipresentasikan hasil dari pencarian tadi itu dibuat poster, Bu. Ya, dibuat poster. Jadi ada gambar. Kan anak-anak itu akan lebih mudah menangkap dengan simbol-simbol. Ya, akan lebih mudah dibuat poster. Nah, setelah selesai, desain posternya seperti apa? Kreativitas siswa. Antara siswa satu dengan yang lain pasti berbeda. Termasuk juga yang tadi siswa inklusi, yang tadinya hanya diam, pasif ya dalam pembelajaran, itu bisa mengikuti. Karena anak tersebut mempunyai gaya belajar tersendiri gitu. Dengan metode ini bisa mengikuti pelajaran saya. Kemudian setelah hasil posternya itu jadi, dipresentasikan. Nah, tetapi yang presentasi di sini tidak kelompok, mereka individu. Ya, mereka mempresentasikan secara individu karena apa? Agar siswa tersebut belajar berani, lebih belajar percaya diri. Nah, yang tadi kan dari situasinya dan tantangan yang sudah saya sampaikan di depan, mungkin ini ada video yang bisa, ya. Begitu, Bu Tuti? Sampun jelas? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian paparan materi laporan seminar dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan, ya tadi disampaikan Bu Tuti betul. Pertanyaan betul. Pertanyaan betul. Jadi di mana pada saat tadi kan minta kok gunakan metodologi ngompol orang begitu, kan begitu. Iya. Maka jenengan sudah menyampaikan latar belakang itu nanti masukkan di S-nya ya, di situasinya ya. Oh iya. Masukkan situasinya. Kalau kurang tambahkan. Lalu langkah-langkah rubrik tadi loh. Iya. Sama dengan beberapa tadi. Iya. Itu memang kuncinya di situ. Iya. Jadi rubrik itu lantai sesuatu ngomong-ngomong. Oh iya, gitu. Iya Pak. Yang penting itu. Oh iya Pak. Itu aksinya itu. Oh nggih. Hasilnya tadi beberapa hal bisa disampaikan di sana. Itu kalau yang benar lakukan dengan menggunakan metode rubrik ya bagus kok. Ya. Dan tadi testimoni itu membantu menguatkan bahwa metode yang digunakan itu memang betul-betul efektif dan baik. Nah, baik ini kenaikannya jangan berpikir 1%. Iya. Naik 1 aja. Iya. Bapak. Nah, kalau tidak naik staf itu berarti bukan praktek baik. Pak. Hanya praktek baik. Gitu ya. Terus terkait dengan RHK sama dengan beberapa nanti perlu ada beberapa yang direvisi ya. Bapak. Hanya kata-kata saja. Kemudian nanti menetapkan masing-masing sudah. Kita lihat di filenya. Nanti secara umum nanti kita berikan penguatan di akhir, gitu ya. Baik, untuk Bu Eni ada tambahan dari monitoring. Alhamdulillah.
Silakan duduk. Oh, J, terima kasih Bapak.